datang di channel YouTube Otve Official. Nah, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Nah, let's go. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel YouTube aku di Otve Official. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga harapan dan doa kita itu tetap sama, selalu sehat, bisa bertemu lagi di bulan Ramadan selanjutnya, dan yang pasti semoga pandemi COVID-19 ini segera usai. Amin. Nah teman-teman semuanya, sebelum memulai video kali ini, bagi kalian yang belum subscribe, mohon di subscribe, terus hidupkan loncengnya agar kalian tahu video apa aja sih yang aku upload baru ini. Nah teman-teman semua, video ini jangan lupa kalian like, terus share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Jangan panjang-panjang lagi, pokoknya aku mau ceritain pengalaman aku selama 6 tahun terakhir ini pasca operasi usus buntu. Tahun 2014 pertama kali aku sakit usus buntu dan memang harus dioperasi. Oke, sebenarnya aku mulai payah BAB itu dari kelas 1 SMA sampai sekarang sih masih memang benar-benar yang namanya payah BAB. Kalau kita kan banyak makan terus nggak ada pengeluarannya kan memang lain rasanya. Terus semua buah udah aku makan, apalagi yang paling penting itu pepaya, nanas, terus pisang, terus yang kayak berbagai obat gitulah ya, obat glukolak, terus teh herbal gitu yang untuk lancar BAB. Kalau diminumnya malam hari, terus kalau pagi itu cukup gitu kan. Nah, tapi sayangnya kebal nggak bisa ternetralisir gitu. Jadi kalau kayak kakakku atau mamaku minum obat itu atau aku minum teh, jadi dia itu BAB mulai subuhnya tuh mulai mulus-mulus perut. Nah kalau aku memang nggak ada sama sekali, palingan tertentu aja kalau dia mau mulus perutnya ya pasti mulus gitu, tapi kalau enggak ya nggak ada gitu kan. Nah dari mulai payah BAB itu aku menghindari yang namanya makan buah salak. Kalian tahu ya, buah salak itu kan kayak penahan BAB. Nah sedangkan aku kayak BAB, kalau makan buah salak kan itu makin nggak bakal keluar kan apa yang aku makan itu. Dan awal mulanya lagi setelah payah BAB itu kelas 2 SMA aku juga punya mah. Terus tiba-tiba mah dan mau buang air kecil kok sakit perut aku bagian kanan. Setelah itu mau bergerak apapun, mau diangkat sebelah manapun, tetapnya sakitnya itu bagian kanan, perut bagian kanan ini, dan seluruh pinggang belakang. Jadi makin payah kan, berjalan juga sakit. Akhirnya aku dibawa ke rumah bidan, karena saat itu memang jangkauan itu langsung ke bidan, karena memang nggak kuat nahan sakitnya kan. Ke bidan, dan bidan pun mengatakan kalau aku itu gejala usus buntu. Nah untuk menghindari yang namanya operasi, akhirnya aku minum aja dulu obat-obat dari bidan tersebut, terus mengikuti perintahnya makan nasi atau makan bubur yang lembut-lembut gitu lah ya, untuk bisa menetralisir pembuangan akhir BAB ini. Nah menjelang sampai 3 hari aku tuh memang nggak ada sama sekali BAB. Kalau dibilang BAB itu aku tuh nggak lancar, 4-5 hari sekali baru BAB, sampai bener-bener aku tuh lupa kapan terakhir BAB. Nggak enak banget ya kalau kita banyak makan tapi nggak ada sama sekali pengeluarannya itu loh. Terus karena sudah melewati batas 3 hari, bidan pun bilang kalau kamu 3 hari juga belum BAB, coba deh bawa ke rumah sakit untuk di USG. Oke, akhirnya habis maghrib aku dengan mama dengan bapak ke rumah sakit salah satu di Kota Jambi. Nah pas diperiksa itu memang benar dites semua kan, diangkat kakinya, diapain lah, disuruh gerakin kan, takutnya sakitnya itu sebelah kanan. Terus aku juga nggak mau kan untuk disarankan operasi, karena memang benar-benar operasi itu kan di pikiran kita kan yang menyeramkan gitu. Terus salah satu lagi aku tuh mau ikut tes salah satu sekolah kedinasan gitu kan, jadi memang benar-benar kayak hancur harapan mimpi itu gitu loh. Akhirnya dibujuk lagi sama dokter. Terus juga kasihan dia mamaku kan, mulai sedih tuh aku nggak mau operasi. Dan juga usus buntu itu jangan main-main gitu kan, kalau memang nggak mau dioperasi terus nanti bisa makin parah, ususnya itu bisa pecah. Nah itu makin parah lagi tuh. Ya udah deh, akhirnya aku mengikuti untuk operasi usus buntu. Nah saat itu kita harus melewati dulu prosedurnya kan, proses USG. Memang benar bahwa usus aku itu sudah mulai membengkak, sudah radang, jadi dia tuh kayak merah kehitaman gitu. Nah kalau ini ususnya itu lambat diangkat, itu bisa pecah. Kalau pecah kan berarti operasi, memang operasi yang besar. Pengangkatannya tuh kayak memang perut kita tuh dibelah dua gitu katanya ya, terus ususnya tuh diangkat terus dicuci gitulah.
Kalau aku kan baru operasi, memang sudah operasi besar sih, cuman di sayapnya tuh yang sebelah kanan sekitar segini lah ya. Terus ususnya itu dipotong gitu kan. Terus setelah di USG kita ronsen semuanya untuk pengecekan tulang-tulang katanya tuh. Terus pengambilan darah, dan mulai deh disuruh puasa. Nah, usus buntu ini kan peradangan usus kita ya, apa yang kita makan tuh mampet di dalam usus tersebut. Nah, jadi kalau dia mampet kan berarti kan memang nggak ada keluar sama sekali. Nah, itu kan bisa membusuk. Sebenarnya dokter itu juga bilang kalau kita itu semua orang mempunyai usus buntu, tapi tergantung imun tubuh kita lagi masing-masing, apakah usus buntunya itu aktif atau tidak. Dan aku sih juga sudah cari ya di internet bahwa usus buntu itu dapat berbeda-beda sih tergantung dari usianya, terus dari berapa komplikasinya. Kalau aku sih mulai titiknya itu berawal dari mah gitu ya, terus mual, kalau demam sih nggak ada gitu. Nah, yang di sini lagi pembengkakan ususnya itu sudah memang benar-benar harus dipotong. Oke, akhirnya pagi besoknya itu aku sudah puasa. Dan memang kita kalau operasi itu kan memang harus dibersihkan dulu ya, perut-perut ini harus dinetralisirkan, itu istilahnya tuh harus BAB. Nah, kalau aku ini kan memang dasarnya kayak BAB, jadi harus dicuci dulu perutnya seperti mikrolab gitulah ya, tapi ini buatan dari rumah sakitnya itu, jadi kayak air sabun gitu ditembak dari anus kita, maaf ya, dari anus. Terus tunggu deh 5 menitan, dianya kayak bereaksi gitu ya, mules, sembelit, memang bener-bener sembelit. Nah, aku kan tipikal orang yang kayak BAB, jadi tuh kadang tuh BAB-nya keras gitu kan, walaupun sudah makan pepaya, sudah makan apapun yang sampai memang bener-bener kita tuh sudah enek melihat buah itu gitu kan. Oke, paginya itu sudah mulai BAB dan mulai deh ruang operasi. Oke, setibanya di ruangan operasi, banyak lampu-lampu gitu, mulai dadakan gitu kan, mulai dipasang-pasang seluruh alat di dada, terus di hidung, tangan kita dilentangi seperti ini gitu kan. Pikiran tuh sudah kacau, ya Allah, ini nih beneran lancar atau enggak gitu kan, yang bener-bener sudah panik gitu. Dan akhirnya sebelum dokter datang ya, untuk menghilangkan ketegangan badan ini, diajak dulu bercanda sama perawat-perawatnya. Nah, walaupun belum bisa 100% ketawa gitu kan, menjelang dokter datang dikasih aba-aba dengan tim anestesi untuk mulai pembiusan. Aku di sini pembiusannya itu lokal, jadi bukan total. Lokal itu setengah badan aja gitu kan. Akhirnya dibius di bagian punggung belakang. Aku lupa berapa kali, pokoknya itu biusan itu sakit, bener-bener sakit. Setelah dibius itu mulai kan bereaksi, obat biusnya mulai bereaksi, mulai disuruh angkat kaki kiri kanan, mulai terasa berat, mulai nggak bisa sama sekali mengangkat badan ini, kayak ada beban gitu kan. Terus dokter datang, ditanya siap atau enggak, ya udah akhirnya ditutup setengah badan. Terus aku sama sekali nggak boleh tidur, posisi saat itu nggak boleh sama sekali tidur. Tapi aku masuk ruangan operasi jam 9 pagi, dan keluarnya itu kemungkinan jam-jam setengah 11 ya, setengah 11 pagi. Oke, sudah dibawa ruangan pertama di pintu operasi itu. Mulai keluarga mulai datang, cuman orang tua aja yang boleh masuk dulu. Terus aku tuh dengar apa yang mereka cakap gitu kan, cuman masih belum sadar. Mereka melihatkan usus aku itu kan sudah diplastikin, sudah dikasih air ya, disuruh kubur kan. Jadi ususnya itu kayak meradang, aku bakal lihatkan di sini. Oke, dari gambar tersebut kan juga bisa lihat ya, mungkin nggak jelas banget gitu, tapi waktu aku sudah bisa melihat dan sadar itu memang benar-benar itu tuh posisinya bengkak terus menghitam gitu. Jadi kalau memang lambat pergerakan untuk pengangkatan usus yang busuk ini ya bakal pecah gitu. Obat bius itu bereaksi selama 6 jam. 6 jam itu kita masih belum terasa apapun, masih kebal lah badannya karena obat biusnya itu masih kuat banget. Nah, setelah 6 jam dari operasi tersebut, mulailah terasa cenat-cenut di bagian pinggang kanan yang kita operasi ini. Ya, ada tulisan rawan jatuh. Dan 3 hari aku proses pemulihannya. Dan selama 3 hari itu juga, di hari ketiga aku mulai belajar gerak-gerakin badan kiri dan kanan agar tidak kaku jahitannya dan tidak membusuk.
pengalaman aku juga di situ di ruangan, karena satu ruangan dengan sama-sama yang operasi usus buntu. Bedanya adik itu pecah ususnya, jadi memang bener-bener yang ditakutkan kalau memang lambat penanganannya kan. Jadi setiap dia nangis tuh aku tuh juga kayak baper gitu kan, karena sama-sama ngerasain sakit. Yang namanya anak kecil ya, kalau anak kecil ini kan lihat jahitan tuh banyak gerak, jadi jahitannya itu membusuk, terus dibuka jahitannya dan dijahit ulang. Oke, dari situ setiap dia melihat perawat nangis, dan aku juga ikutan nangis gitu, karena kayak kayak ada kontak batin loh. Ya Allah, apa yang kamu rasain itu sama, cuma bedanya dia lebih lebih parah daripada aku gitu kan. Di hari keempat aku menguatkan diri untuk bisa duduk. Kalau sudah bisa duduk dan bisa bergerak kiri kanan, berarti itu tuh sudah mulai bagus jahitannya, dan kita sudah mau bisa menahan diri untuk sehat gitu kan. Karena kalau kita bawa sakit terus ya bakal tetap sakit gitu. Dan akhirnya dokter mengizinkan aku pulang, tapi sore, jam 5 sorean gitu. Dan mulai dibuka kateternya. Selama aku pasca operasi itu, jadi kalau mau batuk atau flu dan segala macam lah, kayak ketawa gitu nggak bisa, karena bener-bener sakit di bagian perut ini. Jadi kalau batuk itu memang bener-bener sakit nahannya. Nah, aku kira setelah pasca operasi usus buntu ini aku bakal lancar BAB-nya, tapi ya masih seperti itu. Sampai aku tuh bingung, ya Allah, ngeluarin apa yang aku makan aja susah, paling ngeluarin anak gitu ya kan, jalan gitu ya, di kontrol-kontrol jalan gitu. Dan mulai membuka jahitan aku, dan alhamdulillah jahitannya bagus, cuman sedikit keloid gitu ya, dagingnya tuh agak tumbuh. Aku sama sekali nggak boleh mengangkat beban yang berat, karena itu rentan banget ya. Dan yang namanya olahraga itu nggak. Aku pasca operasi itu boleh olahraga 6 bulan setelah operasi. Jadi aku rasa oke, 6 bulan itu sudah cukup gitu kan, karena berat badanku dari 49 naik ke 56 kilo. Besar banget kan badannya itu, jadi kayak berat. Karena aku payah BAB, itu larinya ke badan, jadi kayak gemuk aja gitu kan. Dan yang alhamdulillahnya banget, aku mulai olahraga, jogging, berenang dan segala macam, pokoknya itu turunlah dari 56 ke 47, karena memang posisi kita juga mau tes kan, jadi memang lagi gencar-gencarnya banget. Nah, cuman sampai sekarang kadang jahitan ini kalau terkena maaf ya, karet celana dalam itu masih sakit, tapi yang nggak sakit parah banget gitu. Cuma seketika dia tuh kadang ngilu. Itu wajar ya, kadang aku cari juga di Google kan, aku cari juga di internet bahwa jahitan itu sampai kapanpun bakal tetap terasa ngilunya gitu, walaupun kita sudah sampai bertahun-tahun. Karena ini sudah masuk tahun ke-6 aku pasca operasi. Aku saranin banget kalau teman-teman sudah memiliki gejala seperti apa yang aku rasain tadi, kalau kalian memang pengen coba yang tradisional dulu nggak apa-apa, tapi kalau memang lebih parah lagi, lebih baik kita ikuti medis aja gitu ya, demi keselamatan kita. Dan positif thinking aja bahwa kita tuh bakal sehat gitu kan setelah dipotong ususnya. Banyak yang bilang kalau usus buntu itu bisa dari jambu biji, terus dari makan mie, terus biji cabe, dan banyak lagi lah ya, tapi itu juga tergantung dari tubuh kita. Kalau aku sih jambu biji nggak ada aku makan, mie juga nggak terlalu banget makan mie, taruh mie, cuma nggak yang every time gitu. Dan kalau cabai memang aku suka cabai, tapi yang nggak pakai biji cabenya gitu juga. Tapi memang aku intinya sakit usus buntu itu dari payah BAB dan larinya ke MA, terus bisa jadi kayak komplikasi gitu, jadinya ke peradangan usus, karena memang apa yang aku makan itu tidak ada keluar sama sekali. Jadi kayak kalian bayangin aja deh, kalian banyak makan tapi tuh ngendep ngendep aja nih di sini, andaikan ini ususnya, jadi ngendep aja di sini, nggak ada keluar-keluarnya, jadi bakal membusuk gitu kan. Itu memang pengalaman yang aku jalanin selama ini. Semoga juga terbantu edukasi ini. Buat teman-teman yang punya gejala yang sama, silakan cek ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Yang pasti yang tadi aku bilang, kalau memang mau yang tradisional silakan, tapi kalau memperburuk keadaan, lebih baik cepat-cepat ke rumah sakit untuk cek ataupun di USG melihat bagaimana perkembangan dari usus kalian tersebut.
Oke teman-teman semua, terima kasih banget buat yang sudah nonton video ini tanpa di skip. Semoga aku juga bisa berkreativitas lagi mengembangkan channel YouTube ini dan bisa men-share apapun yang sudah aku alami, biar ada edukasi bagi kita semua gitu kan. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari orang lain gitu. Nah, akhir kata dari video kali ini, semoga kalian suka dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Bye, see you!